tangan di mana tempat sisi di mana kanker payudaranya berada, begitu kira-kira. Mengapa golden hand itu perlu? Jadi tentu sobat sehat mengetahui bahwa pada pasien-pasien yang menjalani mastektomi atau menjalani operasi payudara, apakah golden hand boleh di break? Maksudnya aturan golden hand. Satu, boleh dengan catatan. Ini khawatirkan masalahnya adalah kalau tidak dilatih, ototnya makin lisut. Dan kalau otot lisut, tulangnya juga akan keropos. Bisa hilang nggak sih rasa kaku-kaku, kebas-kebas itu? Kalau sekarang ambil dua-duanya? Kalau dua-duanya? Oh, kanker dua-duanya? Ya udah, dua-duanya dipakai, tetapi Sobat Sehat, apa kabar? Bertemu lagi di YouTube Buka Praktek, membahas seputar kanker dan isu-isu kesehatan lainnya. Bersama saya ada sahabat saya, Wes Santri. Ya. Halo, apa kabar? Ya, kita kali ini membahas tentang golden hand, gitu ya. Banyak sekali para sobat sehat yang menanyakan sebenarnya seperti apa ya golden hand gitu. Misalnya saya mau tanya dulu nih, ya dokter tanya dulu nih ke pasien, ya. Mbak Wes tahu nggak golden hand itu? Nah, dulu saya disclaimer, saya bukan kanker payudara ya, jadi kalau saya salah nggak apa-apa dokter ya. Oke. Ya gimana dok? Apa yang diketahui tentang golden hand ya? Kalau saya lihat teman-teman yang breast cancer itu di tempat terjadinya operasi itu tangannya tuh memang jangan jangan kerja berat lah ibaratnya, jangan angkat-angkat, jangan disuntik karena itu sensitif. Bahkan ada yang bilang kalau nanti dilakukan sesuatu itu bisa terjadi penyebaran. Jadi kayak dibilang golden hand kayak tangan emas gitu. Tangan emas, ya. Makanya kemarin dikasih gambar tangan emas. Tangan emas ya. Jadi sobat sehat memang tidak jauh dari gambaran apa yang disampaikan oleh Mbak Wes Santri ya. Jadi memang golden hand itu sebenarnya bukan tangan emas, tapi seperti arti harfiah golden hand sendiri bahwa tangan ini harus dieman-eman, disayang-sayang. Jadi tangan di mana tempat sisi di mana kanker payudaranya berada, begitu kira-kira. Mengapa golden hand itu perlu? Jadi tentu sobat sehat mengetahui bahwa pada pasien-pasien yang menjalani mastektomi atau menjalani operasi payudara, tentu dokter bedah akan mencari sampai di mana kanker itu menyebar, gitu ya, sampai di mana getah bening itu terinvasi atau mengalami jangkitan. Dan tentu kita tahu bahwa getah bening itu seperti selokannya jalan, jadi dia berfungsi sebagai drainase, Nah, sejalan dengan dia diangkat, tentu dia juga akan menyebabkan bengkak di tangan tersebut, begitu. Ya, sehingga tangan ini akan jika digunakan untuk infus dan sebagainya akan membengkak. Ya. Itu satu yang menyebabkan kenapa tangan dari sisi yang ada kankernya, yang terlibat dari kankernya itu kenapa menjadi golden hand. Yang kedua adalah dengan melakukan kegiatan menggunakan pembuluh darah di daerah sisi yang ada kankernya, dikhawatirkan adalah menyebabkan penyebaran daripada si kanker tersebut, begitu kira-kira. Itu dua hal yang perlu diketahui gitu, sehingga diwajibkan dan rekomendasinya sangat kuat kalau untuk mereka-mereka yang dengan golden hand tadi, tentu di daerah sisi yang kontralateral, sisi yang lain, misalnya kanker payudara di kanan, tentu dipakai yang kiri, gitu kira-kira. Dan ini berlangsung terusnya, ya. Oh, iya. Ya. Kecuali satu, dok, pertanyaan berikutnya, apakah golden hand boleh di break, maksudnya aturan golden hand? Satu, boleh dengan catatan bahwa kankernya sudah menyebar di seluruh badan. Oh. Ya, pertama. Yang kedua, dengan catatan bahwa tidak ada getah bening yang diangkat. Artinya tidak banyak getah bening yang diangkat dan tidak pernah mengalami sisi yang ada golden hand tadi tidak mengalami bengkak, begitu kira-kira. Sehingga boleh digunakan. Ya. Itu aturan nih, ya, sobat sehat. Jadi sekali lagi golden hand itu adalah tempat di mana daerah tangan, maksud saya, tangan yang dijadikan sebagai tangan emas. Tidak boleh dilakukan intervensi di sana. Ambil darah,
maupun infus di sana. Tidak boleh dikerjakan dengan kekhawatiran akan menyebabkan penyebaran, dan kedua menyebabkan bengkak akibat daripada banyaknya getah bening yang diangkat gitu kan. Gitu, Mbak Kalau Wes. dok, mungkin nggak sih kalau yang diangkat cuma kankernya aja tapi getah beningnya nggak? Bisa selama dia selama tidak ada jangkitan ke sana. Jadi T-nya T1 atau T2 ya, tumornya, N-nya mungkin N0. Jadi tidak Itu terjadi bisa. golden hand pada saat itu diangkat. Ya, tapi tetap yang dikhawatirkan tadi yang pertama kan, bahwa di sisi yang ada kankernya tidak boleh dilakukan pemberian baik infus maupun ambil darah. Dikhawatirkan kalau ada circulating tumor sel atau sel-sel tumor yang beredar tuh nanti akan nambah menyebar begitu kira-kira. Ini ada pertanyaannya dok, efek apa yang sering muncul pada golden hand gitu kan? Apakah dia jadi lebih lemah Ya, atau sebenarnya bisa dilatih? sebenarnya sama seperti sisi yang sebelahnya ya, gitu. Latihan karena tidak dilatih, ya otomatis dia akan lebih lemah ya, lebih lembek ototnya gitu. Kan nggak mungkin kita latihan tangan kiri aja kan, nggak mungkin, harus kanan juga dilatih. Tidak adil. Iya, kiri kanan gitu. Itu kira-kira. Dan tentu bergantung daripada tindakan yang dikerjakan. Kadang-kadang golden hand itu mengangkat semua getah bening sehingga dia bengkak di situ. Oh, dia bengkak tangannya. mesti ngapain dok? Ya tadi dengan melakukan lymph drainage, jadi senam ya, masas daerah superficial supaya dia balik, karena memang akibat diangkat jadi nggak ada saluran drainasenya, nggak ada. Nah, Jadi kita bantu kayak dengan masas di permukaan, di superficial gitu ya. gitu kira-kira. Kalau Yang perlu sampai dilakukan. cedera gitu, terjadi di cedera di tangan tersebut. Tangan tersebut ya tentu dokter bedah lebih tahu ya. Jadi kita kerjakan tentu dilakukan ya tergantung luka kah dia ataukah memang ada kelainan. Memang lebih susah pengobatannya dibandingkan dengan sisi yang dok, sebelah. ya, pasien ya. Ya, tentu infeksinya akan lebih lama, gitu. Penyembuhan lebih lama. Ini jadi pertanyaannya jadi berkembang nih dok. Ada yang nanya boleh ditensi apa enggak? Boleh pakai jam tangan di tangan itu atau enggak? Ya, kalau sekedar tensi sebenarnya tensi tidak masalah gitu. Sekedar pakai jam tangan tidak ada masalah. Nggak masalah. Gitu. Ya. Dan mengangkat pun kadang-kadang karena saking takutnya jadi nggak berani ngangkat dengan tangan yang sisi yang ada kanker payudaranya gitu. Jadinya Itu pun nggak tidak. hati-hati. Jadi lebih sekitar 5 kiloan masih oke gitu. Yang dikhawatirkan masalahnya adalah kalau tidak dilatih ototnya makin lisut, dan kalau otot lisut tulangnya juga akan keropos. Oh, Kan jadi ujung-ujung serba salah ke kan sana. ya, jadi tetap perlu dilatih gitu. Latihannya latihan muscle exercise saja seperti biasa, dan nggak harus jadi Itu kayak rehab berat-berat. medik ya dok? Rehab medik betul ya, untuk belajar. Bisa hilang nggak sih rasa kaku-kaku kebas-kebas itu? Kaku dan kebas itu mungkin bisa hilang terutama kebanyakan karena mendapatkan kemoterapi ya, efek samping daripada kemoterapi dia bisa hilang, tetapi butuh waktu ya. Boleh kalau tidur menghadap ke tangan yang golden hand gitu gimana? Ya, Dok? karena banyak sekali getah bening yang diangkat, tentu jepitan tadi akan menyebabkan bengkak ya. Dan biasanya akan bikin enam satu ya, tebel ya, rasa tebel. Kesemutan juga akan terjadi dan bengkak akan lama. Karena nggak ada drainase, kan dipencet, digencet jadi lama. Jadi memang tidak boleh digencet begitu kira-kira. Tidurnya di sisi lain. Iya, dan akan lebih menyakitkan sebenarnya ya dari iya. situ, gitu kira-kira. Masteknya ada pertanyaan. Mastek tangan di bagian kiri 3 tahun yang lalu, kemudian sedang minum Zoladex dan Tamofen. Cek tiap bulan, apakah tetap tidak boleh menggunakan GH untuk golden hand untuk diambil darah? Enggak ya, tadi Tetap dokter tidak, nggak boleh ya. Strict gitu. Oh udah, please sudah jangan pakai. Pakai ya. Berapa lama waktu tidak boleh diinfus dan diambil darah? Seterusnya. Seterusnya atau sampai Kecuali sampai terjadi dia metastatik, penyebaran. penyebaran. Ya udah sih ngalah aja ya. Gitu ya. Iya. Ya apalagi nih dok, kayaknya udah cukup. Jadi do and don'ts golden hand itu memang tangan ini harus Tangan yang golden hand ya memang perlu hati-hati dieman-eman bahasanya ya. Dieman-eman dia. Do and don'ts-nya jadi tangan yang golden hand ini memang harus diperhatikan. Betul. Jangan terlalu overuse, tapi juga nggak boleh terlalu tidak digunakan. Harus dilatih, gitu. perlu dilatih ya. Nanti malah terjadi kisut dan keropos Betul. tadi ya dokter ya.
Untuk infus, untuk ambil darah dan seterusnya sudah ngalah aja pakai tangan yang lain. Pertanyaan dok, kalau sekarang ambil dua-duanya? Kalau dua-duanya? Oh, kanker dua-duanya. Ya udah, dua-duanya dipakai, tetapi tentu digunakan yang paling minimal ya, pengambilan getah bening ya tentunya, supaya mencegah Jadi harus terjadinya nanya ke limfedema. dokternya mana yang Yang paling paling sedikit, atau kita lihat aja Mbak Wes, mana yang paling bengkak gitu. Iya. mesti bengkak dulu. Ya mana yang paling bengkak, itu yang mungkin sebaiknya dihindari untuk ngambil darah di situ. Iya. Ya, terima kasih. Dok. Baik, sobat sehat, demikian perbincangan kita. Bila ada pertanyaan, sobat dapat layangkan di mana? Di bawah ini ya, di YouTube tadi. Ya, Di kolom komentar. di kolom komentar ya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan, dan setiap pertanyaan sobat bila perlu kita akan jadikan satu konten lagi begitu kira-kira. Sobat sehat, mumpung di bulan Oktober ini bulan kanker payudara, pencegahan kanker payudara, kesadaran kanker payudara, jangan lupa untuk lakukan cegah sedari awal dengan cara melakukan USG payudara dan mamografi setahun sekali saja ya, dan tergantung daripada hasilnya bagaimana untuk follow up lebih lanjut. Dan juga lakukan sendiri, sadari ya, periksa payudara sendiri, dan lanjut dengan sadanis, periksa payudara klinis oleh dokter ya, dengan harapan ketemu sedikit tentu akan lebih baik ya. Ketemu lebih awal akan lebih baik, mencegah untuk terjadinya kanker lebih lanjut. Demikian sobat sehat, mudah-mudahan bermanfaat. Let's talk at home ya, kita akan hadir dalam bentuk yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat.